Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azura Syifa Putri Harza dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar ekonomi. Pengertian ekonomi. Kata ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Kata oikos memiliki arti berarti rumah tangga, dan nomos merupakan peraturan atau aturan. Sehingga jika digabungkan, oikonomia berarti aturan masyarakat untuk hukum kodrat yang menetapkan rumah tangga yang baik. Menurut para ahli, Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Abraham Maslow menyampaikan sebuah ilmu yang untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi adalah aktivitas yang menciptakan produk atau pelayanan jasa dengan mengumpulkan sumber daya, modal, dan keahlian tertentu. Produksi adalah kegiatan penentu kualitas produk diterima atau tidaknya di pasaran luas. Lalu, konsumsi adalah aktivitas dinamakan produk atau jasa yang digunakan, dipakai oleh konsumen. Biasanya, mereka membelinya karena merasa butuh atau bermanfaat bagi kehidupannya. Lalu, untuk distribusi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran barang atau jasa yang diproduksi. Penyebaran yang merata ke seluruh daerah akan menambah omset penjualan barang. Tindakan dan prinsip ekonomi. Pada konsep dasar ilmu ekonomi, kalian akan mengenal tindakan dan prinsip ekonomi. Dalam melakukan aktivitas ekonomi, individu perlu untuk menetapkan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan memilih berbagai alternatif yang dapat memberikan hasil yang paling baik. Hasil baik ini dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek sisi hasil dan aspek sisi biaya. Kedua aspek inilah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang digunakan harus sekecil mungkin. Lalu, dengan biaya yang tertentu juga harus dapat menghasilkan produk semaksimal mungkin. Prinsip pertama menunjukkan bahwa dalam melakukan pemilihan harus berdasarkan pada pemilihan biaya yang paling efisien. Sedangkan prinsip kedua pemilihannya berdasarkan pada aspek produksivitas. Motif ilmu ekonomi. Motif ekonomi dalam konsep ilmu ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik kebutuhan dan keharusan. Motif ini menggambarkan bagaimana pelaku ekonomi membeli suatu produk karena membutuhkan sehari-hari. Ketergantungan seperti inilah yang diharapkan perusahaan untuk menjadi pelanggan setia. Lalu untuk motif ekstrinsik yaitu keinginan seseorang. Motif ini menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi membeli suatu produk karena pihak eksternal atau pihak luar yang mengharuskan mereka membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Metodologi ilmu ekonomi. Terdapat 2 jenis metode dalam konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama, metode induksi. Metode ini yang dilakukan didasarkan pada berbagai kejadian ekonomi yang disusun secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan secara umum. Lalu yang kedua, ada metode deduksi. Metode yang dapat dilakukan didasarkan pada teori ekonomi yang dianalisis dan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan khusus. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai aktivitas ekonomi dalam cangkupan wilayah yang lebih luas atau menyeluruh, agregat, seperti jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional,
pengangguran dan kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran, internasional, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, untuk ekonomi mikro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas mengenai aktivitas ekonomi dalam ruang lingkup yang sempit dan kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lain sebagainya. Lalu tujuan ilmu ekonomi, tadi di awal studio literasi sempat berkata bahwa manusia perlu mengetahui tentang konsep ilmu ekonomi, karena kita pasti membutuhkan saat melakukan kegiatan ekonomi. Sekarang saatnya untuk kalian tahu bahwa apa saja tujuan ekonomi yang sebenarnya. Yang pertama, dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, membantu pelaku ekonomi dalam menganalisis pola perilaku konsumtif masyarakat. Yang ketiga, memberi pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat tentang ekonomi global. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.